Pada video kali ini kita akan mempelajari memproses dokumen kas di bank. Yang pertama, administrasi kas dana kas bank. Pengertian kas. Kas adalah aktiva yang digunakan pada hampir semua penghasilan. Kemudian kas juga merupakan alat pertukaran dan dasar pengukuran dalam akuntansi. Kas juga aktiva yang paling liquid. Motif utama memegang uang kas adalah motif transaksi, berjaga-jaga, kompensasi, spekulasi. Maksudnya dalam motif transaksi itu adalah artinya kas yang diperlukan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang timbul dari kegiatan perusahaan. Motif berjaga-jaga artinya saldo kas diperlukan untuk berjaga-jaga apabila terjadi fluktuasi kebutuhan pembayaran kas yang tak terduga. Kemudian motif kompensasi adalah saldo kas harus ditahan untuk mengkompensasi jasa atau pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Motif spekulasi artinya adalah saldo kas yang diperlukan untuk memanfaatkan kesempatan melakukan transaksi spekulasi agar mendapat keuangan jika ada peluang jangka panjang. Lalu ini adalah karakteristik kas, di mana yang merupakan kas itu adalah uang tunai, uang dalam bentuk tabungan atau giro, cek yang diterima dari pihak lain, cek perjalanan, cek kasir, wesel pos. Dan yang bukan merupakan kas itu adalah deposito berjangka, surat berharga, wesel tagih, cek mundur, perangko pos, dan dana kas. Kita masuk ke pengendalian internal terhadap kas. Penerimaan kas dari penjualan tunai. Pemisahan antara rekening penerimaan dan pengeluaran bertujuan untuk memudahkan penguasaan dan rekonsiliasi tiap bulannya. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui cash register yang ditempatkan pada loket kasir dengan cara sebagai berikut. Setelah menerima uang dari pembeli, kasir akan mencatat penerimaan itu ke cash register secara periodik, menyerahkan daftar cash register ke bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima rekapitulasi daftar cash register dari kasir, maka mereka akan melakukan rekonsiliasi antara bukti setor bank dengan rekap cash register. Selanjutnya posting ke rekening buku besar yang bersangkutan. Kemudian bagian audit memeriksa nomor unit dokumen berdasarkan tembusan faktur penjualan tunai. Setelah seluruh dokumen lengkap, bagian ini membuat rekonsiliasi faktur penjualan tunai, bukti setor bank, serta laporan bank. Kemudian membuat laporan rekonsiliasi bank setiap bulan. Penerimaan kas dari piutang. Transaksi penerimaan kas dari piutang melibatkan bagian sekretariat, bagian piutang, bagian kasir, dan bagian jurnal dan laporan. Bagian sekretariat itu tugasnya menerima surat pemberitahuan bersama cek dari debitur atau memo kredit dari bank dalam hal pembayaran dari debitur melalui transfer dana. Lalu membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari debitur dan memo kredit yang diterima oleh bank. Terus bagian piutang itu menerima daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang dari bagian sekretariat yang dilampiri surat pemberitahuan dari debitur. Lalu menerima bukti setoran ke bank dari bagian kasir, lalu membuat bukti penerimaan kas berdasarkan data daftar surat pemberitahuan. Kemudian mencatat bukti penerimaan kas dalam buku pembantu piutang. Lalu bagian kasir akan menerima daftar surat pemberitahuan bersama cek. Lalu bagian kasir akan menerima daftar surat pemberitahuan bersama cek dari bagian sekretariat, lalu membuat bukti setoran ke bank. Kemudian bagian jurnal laporan akan menerima bukti penerimaan kas dilampiri daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang, surat pemberitahuan debitur, dan bukti setoran ke bank dari bagian piutang. Lalu mencatat bukti penerimaan kas dalam buku jurnal penerimaan kas, lalu mengarsipkan bukti penerimaan kas, daftar surat pemberitahuan, serta surat pemberitahuan debitur. Penggunaan rekening bank. Penggunaan rekening bank sangat efektif terutama dalam menunjang pengendalian atas kas. Perusahaan dapat mengamankan kas dengan cara menyimpannya di bank. Pemanfaatan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang kas yang harus dibawa ke sana kemari, sekaligus memperkecil resiko terjadinya kehilangan atas uang kas.
Rekening bank memungkinkan pencatatan berganda atas seluruh transaksi perusahaan yang melalui bank. Transaksi dicatat oleh perusahaan dan juga sekaligus bank. Hubungan antara deposan dan bank adalah hubungan timbal balik. Penyetoran uang ke bank oleh deposan berarti menambah kewajiban bagi bank. Sebaliknya, penarikan uang dari bank oleh deposan berarti mengurangi kewajiban bank. Jumlah saldo uang kas deposan yang ada di bank secara terus-menerus harus dicocokkan antara catatan perusahaan dan catatan bank. Kita masuk ke membukukan mutasi dana kas bank. Saldo awal kas bank. Dalam membuka rekening, perusahaan harus menyetorkan sejumlah uang minimum yang harus disimpan di rekening sebagai saldo kompensasi. Masing-masing bank menentukan jumlah kas minimum yang harus tersimpan. Lalu, pencatatan mutasi kas bank. Mutasi kas bank dicatat dalam jurnal penerimaan kas bank untuk penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas untuk semua jenis transaksi pengeluaran kas. Pada perusahaan yang menyelenggarakan akuntansi secara manual dan transaksi dicatat dalam buku jurnal khusus, penerimaan kas yang berasal dari semua jenis transaksi dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas, sedangkan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas atau check register. Lalu, transaksi kas bank. Bank biasanya menyediakan formulir yang digunakan seseorang menyetor dananya ke rekening sebagai bukti setoran. Bukti ini biasanya rangkap dua, yaitu lembar pertama disimpan oleh bank dan lembar kedua itu bukti penyetor. Dokumen yang harus digunakan untuk membukukan transaksi ini adalah faktur penjualan tunai, lalu daftar surat pemberitahuan dari debitur, lalu surat pemberitahuan dari debitur, lalu memo kredit dari bank, lalu bukti setoran ke bank. Transaksi pengeluaran kas. Bukti ini untuk mencatat keseluruh pengeluaran kas dokumen yang biasanya digunakan, yaitu faktur pembelian tunai, faktur pembelian kredit, permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil. Lalu, perbedaan saldo kas dan bank. Itu ada 8. Yang pertama, deposit in transit, outstanding check, not sufficient fund check, not plus interest collected by bank, interest income, bank service charge, error in recording on company, error in recording on bank. Apabila semua transaksi yang berkaitan dengan kas dicatat oleh perusahaan dan bank, maka saldo kas menurut catatan perusahaan harus selalu sama dengan saldo yang dicatat dalam bank. Kadangkala saldo kas menurut catatan perusahaan pada tanggal tertentu tidak sama dengan saldo kas yang tercatat dalam rekening koran atau dalam rekening bank. Jadi, transaksi yang menyebabkan perbedaan pencatatan perusahaan dengan catatan menurut rekening bank itu yang 8 tadi yang saya sebut. Jadi, ini saya akan menjelaskan arti-artinya. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit itu transaksi yang sudah dicatat perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Jadi, harus menambah di bank. Outstanding check atau cek dalam peredaran. Itu merupakan cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya ke bank. Ini perusahaan sudah catat dengan mengurangkan saldonya sebagai pembayaran utang ke kreditur dengan menggunakan cek, tapi bank belum menguranginya. Lalu, not sufficient fund check ini adalah cek tidak cukup dana. Saat menerima cek dari pelanggan, perusahaan mencatatnya dengan menambahkan besarnya penerimaan ke dalam saldo cash in bank dengan cara mendebit cash in bank dan mencatat di sebelah kredit piutang usaha atas nama pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu adalah not plus interest collected by bank. Ini maksudnya adalah perusahaan yang baru mengetahui hasil penerimaan tagihan piutang wesel berserta bunganya melalui bank saat menerima rekening koran atas bulan tersebut di mana piutang wesel ditagih. Jadi interest income ini adalah perusahaan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo rekeningnya yang telah mengendap selama bulan berjalan pada saat perusahaan menerima rekening koran. Lalu, bank service charge. Beban ini meliputi beban administrasi, beban clearing, beban penagihan piutang lewat bank, beban cetak buku, dan beban lainnya sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas atau jasa yang diberikan oleh bank. Error in recording on company berarti kesalahan dalam pencatatan dalam perusahaan. Ya, misalnya kalau misalnya kita mau keluarin kas nih sebesar 2 juta, tapi kita catatnya 20 juta, berarti itu kan ada kesalahan.
Begitu juga dengan error in recording on bank. Jadi ini yang tadi saya sebutkan, cuman ini yang lebih versi rekapnya. Jadi menurut catatan perusahaan nih, kalau misalnya penerima yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat, seperti transfer bank, jasa giro, hasil inkasso bank, berarti itu menambah saldo di perusahaan. Lalu kesalahan mencatat pengeluaran terlalu besar, nah itu berarti menambah. Lalu kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah, juga menambah. Lalu pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan, contohnya kayak biaya administrasi bank, cek di tempat. Lalu kesalahan menurut pengeluaran terlalu rendah dan kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi itu nanti bakalan dikurang dalam saldo perusahaan. Lalu mengurangi saldo perusahaan ketika setoran cek yang ditolak atau tidak cukup dana. Lalu kalau menurut catatan rekening koran di bank, yang menambah itu adalah setoran yang sudah dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicatat oleh bank. Berarti itu kan setoran in transit, deposit in transit. Lalu yang menambah lagi itu kesalahan mencatat pengeluaran terlalu tinggi, kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah. Lalu yang menguranginya itu adalah penerimaan tagihan belum disetor ke bank, lalu kesalahan mencatat, lalu cek dalam peredaran. Kita masuk ke rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi transaksi yang dilakukan selama 1 bulan dari saldo kas di bank. Jadi ada 8 penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama, saldo dalam laporan bank dan perusahaan. Maksudnya ini adalah mulailah dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan saldo yang tercantum dalam akun kas perusahaan. Kedua angka tersebut mungkin tidak sama karena adanya perbedaan saat pembukuan bank karena sebab lain yang telah diterangkan di atas. Lalu, tambahkan setoran dalam perjalanan saldo per bank, lalu kurangkan cek dalam perjalanan, lalu dari saldo bank ya, lalu menambahkan penerimaan kas langsung melalui bank dan pendapatan bunga atas saldo giro pada saldo perusahaan. Lalu mengurangi biaya administrasi bank, biaya pencetakan cek, dan pengurangan yang telah dilakukan oleh bank pada saldo perusahaan. Lalu hitunglah saldo per bank dan saldo per perusahaan. Lalu buat jurnal penyesuaiannya, lalu perbaiki semua kesalahannya. Penyesuaian kas bank. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk menyesuaikan saldo, baik menurut catatan perusahaan atau menurut catatan bank sebagai akibat adanya transaksi-transaksi yang belum dicatat atau salah catat dan faktor lain yang dapat menimbulkan perbedaan saldo. Agar saldo kas perusahaan dan saldo bank sama, rekonsiliasi yang dilakukan adalah rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas. Jurnal penyesuaian atas rekonsiliasi ini diambil dari catatan menurut perusahaan saja, yaitu untuk akun yang menambah saldo perusahaan adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebit kas dan mengkredit akun yang menambah saldo. Lalu untuk akun yang mengurangi saldo perusahaan, jurnal penyesuaiannya adalah mendebit akun yang mengurangi saldo dan mengkredit akun kas. Contohnya, untuk mengurangi berarti beban administrasi bank pada kas. Kalau yang menambah berarti kas pada pendapatan bunga. Lalu selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi saldo kas di bank. Berdasarkan uraian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi saldo kas di bank adalah yang perlu jurnal penyesuaian. Yang menambah itu adalah pendapatan jasa giro, lalu penagihan melalui bank atau inkasso. Lalu ada kesalahan pencatatan di mana penerimaan terlalu rendah oleh perusahaan dan pengeluaran terlalu tinggi oleh perusahaan. Lalu yang mengurangi saldo kas di bank yang perlu disesuaikan itu beban administrasi bank, potongan PPh 23 atau jasa giro sebesar 20% yang bersifat final. Terus kesalahan pencatatan penerimaan terlalu tinggi dicatat oleh perusahaan dan kesalahan pencatatan di mana pengeluaran terlalu rendah oleh perusahaan. Yang tidak perlu jurnal penyesuaian yang menambah saldonya itu adalah setoran dalam perjalanan. Lalu kesalahan pencatatan pengeluaran terlalu tinggi oleh bank. Lalu kesalahan pencatatan penerimaan terlalu rendah oleh bank. Yang mengurangi saldo di bank yang tidak perlu jurnal penyesuaian adalah cek dalam peredaran, kesalahan pencatatan di mana penerimaan terlalu tinggi
oleh bank, kesalahan pencatatan di mana pengeluaran terlalu rendah yang dicatat oleh bank. Bentuk rekonsiliasi bank. Ada bentuk vertikal, ya seperti pada slide. Lalu bentuk skronto seperti slide, berarti dia menurun ke bawah. Kalau misalnya stafel kan dia kiri kanan. Kalau misalnya skronto dia langsung ke bawah. Lalu ada juga yang 4 kolom. Lalu masuk ke selisih kas. Selisih kas sering terjadi pada yang menjual barang secara eceran. Penyebab terjadinya selisih kas antara lain kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi penjualan, misalnya pada saat memberikan uang kembali, lalu kesalahan mencatat baik pada saat penerimaan maupun pada saat pengeluaran kas. Selisih kas diketahui dapat dilakukan pemeriksaan atau apabila catatan kas menurut perusahaan tidak sama dengan catatan menurut di bank. Sementara itu, adanya selisih kas mungkin diketahui pada saat transaksi yang terkait belum dicatat ke dalam jurnal. Misalnya selisih kas yang terjadi karena penerimaan tagihan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah yang seharusnya. Bisa juga yang terjadi apabila penerimaan kas dicatat secara periodik. Kadang-kadang jumlah yang diterima menurut cash register tidak sama dengan jumlah yang fisik uang yang ada. Dalam hal demikian, jika jumlahnya relatif kecil, selisih kas harus dianggap sebagai kekeliruan pada saat memberikan uang kembali. Lalu kalau misalnya pencatatan selisih kas yang diketahui sebelum atau sesudah transaksi yang terkait dicatat dan penyebabnya tidak diketahui dapat dilakukan dalam buku jurnal umum. Sekian dari penjelasan memproses dokumen kas di bank. Terima kasih.